Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Bayu Ardiansyah selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu dan juga teman-teman kelas F7 sekalian. Di sini kami kelompok 3 akan membawakan materi tentang ruang lingkup Filsafat Ilmu. Nah, untuk sebelumnya saya sedikit perkenalkan anggota kelompok kami, di mana ada Syahdan Syahriar Ambar dengan NPM 201943501787. Lalu ada saya sendiri, Yoga Eka Pratama, 201943501753. Ada Desti Nurul Alwaliyah dengan NPM 201943501768. Lalu ada Diki Nugraha Prasetya dengan NPM 43502094350786. Lalu ada Idewa Gede Ardi Kayasa dengan NPM 2019-4350-1793. Nah, sebelum masuk ke materi, pertama saya akan membacakan topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian filsafat ilmu, lalu ada ruang lingkup filsafat ilmu, komponen filsafat ilmu, objek filsafat ilmu, tujuan filsafat ilmu, dan urgensi mempelajari filsafat ilmu. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian filsafat ilmu, yang mana filsafat ilmu ini adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, baik dari bidang dasar filsafat ataupun asumsi dan implikasi dari bidang ilmu. Yang termasuk di dalamnya antara lain ialah ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini filsafat ilmu itu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Lalu, filsafat ilmu berusaha untuk dapat menjelaskan masalah-masalah seperti dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah. Bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu tersebut dapat menjelaskan serta memperkirakan manfaat alam melalui teknologi dengan cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi, dan penggunaan metode ilmiah. Macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan serta implikasi metode dan metode ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik, dari saya cukup. Untuk materi selanjutnya nanti akan dibacakan oleh teman saya, Saudara Syahdan Syahriar Ambar. Untuk Syahdan dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Syahdan Syahriar Ambar. Saya akan menerangkan tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu seperti yang dikutip oleh A. Susanto meliputi beberapa bidang seperti yang dikemukakan Peter Engels tentang merumuskan filsafat pengetahuan yang terbagi ke dalam 4 bidang kajian. Yang pertama, telaah berbagai konsep, peranggapan, dan metode ilmu. Yang kedua, telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran ilmu dalam ilmu. Yang ketiga, telaah mengenai saling kaitan di antara berbagai ilmu. Yang keempat, telaah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas hubungan logika dan matematika dengan realistis. Selanjutnya ada komponen filsafat ilmu. Bidang garapan filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu. Tiang penyangga itu ada 3 macam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang ontologi. Yang pertama, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on, yang berarti being, dan logos yang berarti logic. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut Amsal Bahtiar, ontologi berasal dari kata ontos
yang berarti sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasarkan pada alam nyata, tetapi berdasarkan pada logika semata. Nuh Muhajir mengatakan bahwa ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terkait oleh satu perwujudan tertentu. Sedangkan Jujun mengatakan bahwa ontologi membahas apa yang kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang yang ada. Sidi Ghazalba mengatakan bahwa ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Karena itu ontologi disebut ilmu hakikat. Hakikat yang bergantung pada pengetahuan dalam agama. Ontologi memikirkan tentang Tuhan. Baik, saya akan melanjuti materi komponen filsafat ilmu. 2. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengendalian dan dasar-dasarnya, serta pengertian mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya, ia dapat mencapai realitas sebagai adanya. Mereka mengendalikan begitu saja bahwa pengetahuan mengenai kodrat itu mungkin, meskipun beberapa di antara mereka menyarankan bahwa pengetahuan mengenai struktur kenyataan dapat lebih dimunculkan dari sumber-sumber tertentu ketimbang sumber-sumber lain. Selanjutnya, pengertian yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dengan teori pengetahuan. Di antaranya adalah A. Metode induktif, yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi yang disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. B. Metode deduktif ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal yang harus ada dalam metode deduktif adalah adanya perbandingan logis antara kesimpulan itu sendiri. Penyelidikan bentuk logis itu bertujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah. C. Metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, faktual dan positif. Ia menyampaikan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dari segala gejala. Dengan demikian, metode ini dalam bidang filsafat dan ilmu dibatasi kepada bidang gejala saja. Selanjutnya, D. Metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun berbeda-beda, yang harus dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut intuisi. E. Metode dialektis. Dalam filsafat dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab atau mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikannya sebagai diskusi logika. Kini dialektika berarti tahapan logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penunturan, juga menganalisis sistematik tentang ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Selanjutnya, 3. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian, yaitu moral conduct atau tindakan moral, aesthetic expression atau ekspresi keindahan, dan socialis
socio-political life, kehidupan sosial politik. Sedangkan menurut Jujunes Suryansumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu, sebuah pengantar, mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dalam Encyclopedia of Philosophy jelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Ada 3 bentuk value dan valuation, yaitu nilai yang digunakan sebagai kata benda abstrak, nilai sebagai benda konkret, dan nilai digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Terima kasih kepada Idewa yang telah menjelaskan mengenai komponen filsafat ilmu, yaitu aksiologi. Selanjutnya saya akan melanjutkan lagi tentang pembahasan aksiologi tadi, masih dalam komponen filsafat ilmu. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa aksiologi menjelaskan tentang nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Makna etika dipakai dalam 2 bentuk arti, yaitu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia dan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal perbuatan manusia. Maka akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal dari sebuah etika adalah norma kesusilaan manusia, dan dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik dalam suatu kondisi. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu objek filsafat ilmu yang terbagi menjadi 2, yaitu objek material filsafat ilmu dan objek formal filsafat ilmu. Untuk objek material filsafat ilmu yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret maupun yang abstrak. Menurut Dardiri bahwa objek material adalah segala sesuatu yang ada, baik yang ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan maupun ada dalam kemungkinan. Segala sesuatu yang ada itu dibagi menjadi 2, yaitu ada yang bersifat umum dan yang khusus. Untuk yang bersifat umum yakni ilmu yang menyelidiki tentang hal yang ada pada umumnya, sedangkan yang bersifat khusus yaitu terbagi menjadi 2 lagi, secara mutlak dan tidak mutlak, yang terdiri dari manusia dan alam. Untuk selanjutnya objek formal filsafat ilmu. Nah, objek formal ini adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, yang artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatiannya terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sekian penjelasan dari saya untuk materi selanjutnya, yaitu tujuan filsafat ilmu yang akan dijelaskan oleh Desti Nurul Awaliyah. Kepadanya dipersilakan. Kenalkan, saya Desti Nurul Awaliyah. Saya ingin menjelaskan tujuan filsafat ilmu. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu, maka filsafat ilmu sangat diperlukan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, kita akan menyadari keterbatasan diri dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Hal yang lebih diperlukan adalah sikap keterbukaan kita, sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan bersama. Urgensi mempelajari filsafat ilmu. Paradigma manusia seutuhnya dalam soal pemikiran sangat membutuhkan penetrasi ke hakikat, ke esensi, atau apa yang ada di balik yang fisik.
Urgensinya bahwa semua sarjana di semua strata harus mengetahui hakikat ilmu, posisi ilmu dalam cakrawala pengetahuan manusia, posisi ilmu dalam eksistensi manusia. Hal ini sangat mendasar, tak dapat ditawar. Filsafat ilmu berusaha mengkaji hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang padu mengenai berbagai fenomena alam yang telah menjadi objek ilmu itu sendiri dan yang cenderung terfragmentasi. Untuk itu, filsafat ilmu bermanfaat untuk melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu, menghindari diri dari memutlakan kebenaran ilmiah, dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Kesimpulan, filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis. Karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Filsafat telah merubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Perubahan pola pikir tersebut membawa perubahan yang cukup besar dengan ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Filsafat ilmu adalah tinjauan kritis tentang pendapat ilmiah dapat menilai metode-metode pemikirannya secara netral dalam kerangka umum cabang pengetahuan intelektual. Dari sinilah lahir ilmu-ilmu pengetahuan yang selanjutnya berkembang menjadi lebih terspesialisasi dalam bentuk yang lebih kecil dan sekaligus semakin aplikatif dan terasa manfaatnya. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu membangun kerangka berpikir dengan meletakkan 3 dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan objek dari filsafat ilmu dapat terbagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.